jelas, bahkan saya rasa di CCTV, tetapi kenapa sekolah tidak pernah mengungkapkan CCTV itu? Kenapa sekolah hanya menunjukkan bukti-bukti atau video yang hanya menguntungkan pihak mereka dan bisa memutarbalikkan semua fakta? Sementara saya hanya anak bangsa yang bisa berharap keadilan. Kasus bullying di SMA Binus Simpruk Jakarta makin memanas dan mendapat perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Seluruh pihak terkait dipanggil Wakil Rakyat, Selasa siang, 17 September 2024, ditemani tim kuasa hukum. Rafiq Elvian sebagai korban bullying di SMA Binus Simpruk Jakarta, turut memberi penjelasan saat ditanya Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Habibur Rahman sebagai pimpinan sidang, 17 September 2024. Dalam pertemuan itu, semua anggota komisi senada menegaskan agar pihak kepolisian tidak tebang pilih dalam menangani kasus bullying. Termasuk tidak takut pada keberadaan pihak di belakang para pelaku bullying. Dukungan Wakil Rakyat membuat Sudiarmon selaku ayah Rafiq Elvian puas pada keadilan yang diberikan Komisi 3 DPR RI. Bahkan tetap melanjutkan kasus yang dialami anak ketiganya itu, dilanjutkan sampai ke pengadilan. Kita akan buktikan nanti. Karena faktanya tidak sesuai dengan pernyataan mereka, kalau ini dianggap sebatas perkelahian antar siswa, dipapar Sudiarmon. Bahkan, Sunan Kalijaga SH selaku kuasa hukum, geram dengan pernyataan pengacara dari pelaku bullying. Karena tidak berdasarkan logika, sekarang begini saja. Kalau logika ditantang perkelahian. Tentu Rafiq Elvian menyiapkan diri pasang kuda-kuda. Tapi kenyataannya justru Ragif Elvian diam. Sementara lawannya pasang kuda-kuda. Saat terdesak Raffi, Rafiq melawan. Nah, saat dia membalas justru ditahan badannya, pungkas advokat Sunan Kalijaga SH. Baik, terima kasih pimpinan dan yang mulia semua anggota Komisi 3 dan seluruh peserta rapat. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga selaku kuasa hukum anak yang berhadapan dengan hukum, kami sampaikan bahwa kami juga meminta kepada, kebetulan ada dari pihak penyidik di sini atau dari pihak Polres, bahwa pemeriksaan atau penyidikan perkara ini harus hati-hati karena betul-betul ini adalah persoalan anak-anak kita semua. Baik, saya minta juga berjalan dengan fair terkait dengan laporan tersebut karena ke depan ini semua jaminan buat anak-anak kita semua. Oke. Terima kasih Pak. Saya akan menyampaikan secara aktual dan fakta yang ada di sini semua. Saya sejak awal masuk Binusku Simpruk itu tidak punya teman, tidak punya siapapun. Dan dari hari pertama saya berharap saya dapat diterima dengan baik. Saya berharap betul saya bisa membanggakan nama sekolah, nama bangsa Indonesia. Saya harap saya dapat bekerja sama dengan siswa-siswa lain. Namun kenyataannya ketika saya baru pertama kali masuk ke sekolah di bulan November 2023, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tiada hentinya. Selalu dibully di depan umum, di depan siswa laki-laki, di depan siswa perempuan, bahkan di depan guru. Dan karena hanya saya sendirian di sana,
Sementara mereka 20 sampai 30 orang selalu menghampiri saya bersama-sama. Bahkan mereka melakukan pelecehan juga kepada saya di bulan pertama saya sekolah. Di bulan November 2023 terpapar jelas, bahkan saya rasa di CCTV. Tetapi kenapa sekolah tidak pernah mengungkapkan CCTV itu? Kenapa sekolah hanya menunjukkan bukti-bukti atau video yang hanya menguntungkan pihak mereka dan bisa memutarbalikkan semua fakta? Sementara saya hanya anak bangsa yang bisa berharap keadilan dan mewakili para korban bully di luar sana. Saya dari awal kemaluan saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Kemaluan saya dipegang, pantat saya dipegang di depan kelas, di muka umum. Bahkan banyak CCTV di sana, saya yakin itu pasti banyak CCTV di sana. Di bulan November tanggal hari pertama saya sekolah, di hari berikutnya diperlakukan seperti itu. Saya menanyakan kepada mereka, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfian, saya baru di sini. Saya harap saya dapat berkenalan dan dapat diterima dengan baik di sini. Tapi mereka malah menyombongkan diri mereka, mereka malah mengangkuhkan diri mereka. Mereka tidak menerima saya di sana. Saya hanya diketawai setiap hari. Lalu sampai saya selalu dihina-hina setiap harinya. Lalu sampai mereka membanggakan dan mengancam saya. Mereka mengatakan kepada saya, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak boleh di sini. Lu harus bisa main kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR. Bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng mengakui, lu jangan macam-macam. Bapak gua ketua partai sekarang. Bapak yang berinisial A, anak yang berinisial M mengaku dan mengatakan itu kepada saya. Yang memukul kamu, anak bapak yang ketua partai itu dia tidak pernah memukul saya, tapi dia selalu secara intens selalu membuli saya secara verbal. Saya yang MK memukul. Mohon maaf, Dia tadi yang bapaknya apa? Bapak yang berinisial A dan anak yang berinisial M, dia tidak pernah memukul saya, tapi dia selalu bersekongkol dengan gengnya, selalu membuli saya secara verbal, selalu menghancurkan mental saya, selalu menjatuhkan mental saya. Padahal saya sudah menjelaskan kepada mereka, saya menanyakan secara baik-baik, bro, kalau misalkan gua di sini nggak diterima sama kalian nggak mau temenan sama gua, nggak apa-apa, tapi tolong jangan ganggu gua. Gua di sini cuman papa sama mama gua masukin sini, gua cuma mau belajar, bro. Gua di sini cuma mau ngebanggain papa sama mama gua. Tolong jangan ganggu gua dong, gua mau belajar. Kalau kalian nggak mau temen gua, nggak apa-apa, nggak usah temenin gua. Tapi tolong, gua mau belajar di sini. Jangan melibatin gua dalam masalah apapun. Jangan kalian ancam-ancam gua setiap hari. Tapi mereka malah ngetawain saya dong. Mereka itu benar-benar mau perlakuan saya seperti ini. Saya ditertawai, malah saya digambanci. Saya setiap jalan, saya baru naik lift, saya baru di pagi hari, saya baru masuk kelas, saya langsung diketawain dan dibilang, lihat tuh banci datang, lihat tuh orang kampung bau sampah datang. Lalu sampai saya berusaha untuk mengabaikan itu semua. Saya tidak mau papa sama mama saya bayar mahal sekolah. Saya pindah untuk tujuan dan niatnya untuk bisa berkuliah di luar negeri. Tujuan saya untuk membanggakan kedua orang tua saya. Tapi saya tidak mau untuk mengganggu orang lain. Pimpinan apa? Sebentar Pak, kasih kesempatan Pak. Kan kita cuma ketemu sekali kan. Oke. Ya. Pak, ya ikut aja dulu Pak. Tenang Pak. Ya, tolong kita lagi beri kesempatan anak bicara. Kita dengar aja dulu nggak apa-apa. Bapak sudah bisa lihat. Keluarga yang bisa menenangkan di samping ini anak. Mungkin perlakuan orang tuanya saja sudah bisa seperti itu. Bagaimana dengan anak-anaknya Pak? Udah. Saya setiap hari itu selalu diancam, sampai saya diancam dari ketua geng dan anggota geng itu selalu
mendatangi saya secara beramai-ramai. Mereka selalu mengancam saya, mulai dari saya pertama diancam untuk menjadi tumbal. Ada nama gengnya? Saya tidak tahu nama geng apa itu karena saya murid baru di sana dan saya itu tidak punya siapa-siapa di sana dan saya bahkan Nama ketua gengnya gitu? Nama ketua gengnya berinisial K. Apa? Berinisial K. K. Oke. Lalu di video ini mungkin ini diakui oleh para pihak pelaku dan binus, ini adalah video ketika tanggal 30 atau hari Selasa Januari. Tapi mereka memutarbalikkan dan disitu jelas tertanggal Monday yang berarti hari Senin. Itu hari Senin itu tidak ada terjadi pemukulan kepada saya, tidak ada terjadi penganiayaan. Terjadi penganiayaan dan pemukulan itu di hari Selasa dan di hari Rabu tanggal 30 dan 31 Januari 2024. Tetapi kenapa yang ditunjukkan seolah-olah saya yang meletakkan saya berada di posisi tengah di barisan mereka itu, dan itu dari kantin yang ada di sekolah itu, Pak. Itu ada 2 security yang berjaga di antara perbatasan ingin keluar masuk kantin di sekolah lantai 2 itu. Dan mereka membawa saya, itu saya diletakkan di tengah dengan mereka dan saya sudah memberi kode kepada security untuk meminta pertolongan karena saya sudah curiga dengan mereka. Saya sudah mendapatkan seluruh intimidasi dari mereka. Akhirnya saya dibawa sama mereka dari lift lantai 2 di toilet binusku Simpruk. Itu di dalam lift itu juga terdapat CCTV yang saya heran kenapa tidak ditayangkan dan tidak dipublikasikan dari pihak binus. Dan saya dibawa dan saya bertanya dalam lift, kenapa saya dibawa dan tujuannya apa? Saya hanya disuruh, lu diam aja, lu nggak usah macam-macam di sini. Akhirnya saya dibawa di sana, saya digiring seperti CCTV itu dan saya cuma disuruh diam di sana untuk agar mungkin mereka sudah merencanakan sedemikian rupa. Saya di dalam itu bingung karena di situ banyak sekali geng dan satu persatu berdatangan. Akhirnya saya di situ menanyakan kepada mereka, tolong kalau misalkan gue ada maafin gue, jangan apa-apain gue kan mau ganggu kalian, tolong kalian jangan ganggu gue. Lalu tuh geng ini cuma udah lu diam aja, lu berdiri di sana. Saya di sana berusaha untuk kabur tapi mereka sudah menjaga pintu itu dalam. Mereka selalu berjaga-jaga di pintu dan mereka sudah merencanakan sedemikian rupa. Akhirnya ketua geng ini bilang kepada gengnya, gue mau habisin dia, tapi gue mau kalian babak belurin dulu. Ini orang. Akhirnya dia suruh, siapa dulu yang mau maju? Tonjok dia. Di dalam toilet itu dia suruh ketua geng yang berinisial P-nya, kali ini dia suruh sahabat yang berinisial R untuk maju untuk memukul saya. Ya. Dan di sana saya dipukul berulang kali di muka dan di sana saya melakukan pembelaan agar minimal saya masih bisa melindungi muka saya. Ya. Dan saya sangat terancam dan terintimidasi. Saya merasa sangat takut ada di toilet itu. Dari awal saya sudah digiring oleh mereka yang jumlahnya ada belasan orang itu dan badan mereka gede-gede. Saya digiring dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu saya disuruh dipukul cukup oleh lain dan saya dan saya mohon maaf Pak, saya ingin menyampaikan secara itu. Mohon maaf Pak, saya di sini. Dan untuk setelah kejadian itu saya dikoordinasikan oleh ketua geng ini. Lu pokoknya keluar, lu harus tawa-tawa. Awas aja lu kalau tawa-tawa. Lu harus bisa, lu mau kenapa-kenapa. Dan itu bisa Bapak buktikan juga di video CCTV itu. Keanu itu dia di depan saya dan saya keluar sampai terakhir. Itu di tanggal 30 dan tanggal 31 itu saya datang ke sekolah, saya berusaha untuk mempertetapi median. Oke ya, deh ya, mungkin cukup ya. Semoga karena waktu kita mepet, bukan kita membatasi. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Susianti dan saya didampingi oleh rekan Haris. Kami dari Yayasan Binus, Pak. Mungkin pertama-tama yang kami sampaikan adalah mengenai hal-hal apa saja yang sekolah sudah lakukan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di sekolah dengan korban anak
anak RT ya, dan sekarang sedang dalam proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam hal ini sekolah sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di sekolah. Dan kami juga dengan inisiatif akibat peristiwa tersebut, kami juga sudah mendatangi pihak korban untuk bagian daripada simpati kami terhadap anak korban dan memberikan perhatian lebih kepada anak korban tersebut. Itu sudah kita lakukan. Kemudian kami juga dalam hal ini sekolah mencoba memfasilitasi ya Pak, diadakannya mediasi antara para pihak, baik itu dari anak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi sudah ada 4 kali sekolah melakukan mengarrange fasilitas untuk diadakannya mediasi antara para pihak. Namun memang dari 4 kali itu upaya kami belum membuahkan hasil kesepakatan damai antara para pihak. Lalu kemudian kami juga menghormati Pak keputusan daripada korban untuk mengambil langkah hukum, melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan dari awal proses ini berjalan di kepolisian, sekolah kooperatif memberikan semua data-data yang diminta oleh pihak penyidik. Bahkan penyidik juga mengambil langsung Pak CCTV-nya dari DVR yang ada di sekolah. Kemudian dari pihak sekolah juga ada kurang lebih total 8 orang diperiksa dari pihak sekolah, termasuk guru-gurunya juga sudah memberikan keterangan di pihak penyidik. Apapun yang penyidik minta kepada kami, sekolah tetap kooperatif dan berkoordinasi demi semua pihak bisa mendapatkan keadilan dalam hal ini. Dan oleh karenanya juga untuk kepentingan perdamaian tersebut kami hadir Pak dalam restoratif justice yang diadakan oleh Polres kemarin, karena juga kami diundang sebagai bentuk harapan kami juga bisa dilakukan perdamaian antara para pihak. Lalu kemudian Pak mengenai terus memberikan fasilitas terhadap proses pembelajaran anak korban, baik itu secara online dan kami tawarkan juga secara offline dengan pengamanan yang diinginkan. Artinya kami menyediakan ruangan yang terisolasi supaya dia merasa nyaman dan aman. Tetapi memang sampai hari ini anak korban belum mau datang ke sekolah secara offline, untuk belajar secara offline. Ini terus kami bangun komunikasi dengan pihak orang tua murid sampai di bulan Juni yang lalu juga kami masih komunikasi mempertanyakan kapan anak korban bisa hadir untuk belajar di sekolah. Jadi artinya sekolah dalam hal ini tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan yang pantas dan layak supaya anak korban juga bisa mendapatkan. Anak per anak itu semua anak yang dilaporkan atau yang diduga yang berhadapan dengan hukum itu menyatakan bahwa adalah kesepakatan Pak. Ini yang terungkap di penyelidikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan dari keterangan kami, tetapi memang keterangan anak-anak tersebut, anak-anak yang berhadapan dengan hukum selama proses penyelidikan berlangsung. Karena kebetulan saya memang ada Pak di dalam penyelidikan tersebut, jadi saya mengikuti day by day-nya. Gitu. Ya, poinnya pengeroyokan 1 orang berhadapan dengan 8 orang tadi, apakah 1 lawan 1? Itu poinnya. Jadi kalau berdasarkan keterangan mereka tidak dikeroyok Pak, tetapi 1 lawan 1 karena kesepakatan tadi untuk bertinju 1 lawan 1 gitu. Oke, jadi ini teman-teman, teman-teman media ya. Sebenarnya apakah ada video, misalnya mungkin terjadinya perkelahian tersebut, ya, tapi tidak layak untuk disiarkan oleh media. Kita minta teman-teman boleh itu tapi tidak disiarkan yang adegan kekerasannya ini. Apakah bisa begitu? Ada nggak? Video itu sendiri ada namanya yang saya selalu katakan toilet scene gitu loh Pak, di dalam gambar di dalam toilet itu sendiri
Kebetulan memang BINUS bukan yang memiliki properti itu. Bu, nanya ada atau tidak ini yang siap ditukarkan? Harusnya ada Pak, karena bukan ibu ada atau tidak? Kita nggak punya. Oh ya udah, kalau nggak ada nggak usah. Baik. Gitu. Ya. Apa Mbak Novi? Yang di lobi mana? Yang di lobinya apa nih? Gambar apa nih, Bu? Ya, menambahkan Pak, sebenarnya kami waktu itu sempat mendapat kunjungan ya dari keluarga RE dengan kuasa hukumnya tanpa undangan, dengan membawa beberapa orang yang ternyata ini mengganggu dan juga meresahkan anak-anak kami Pak. Jadi kami kemarin juga sudah menyampaikan di diskusi bahwa kegiatan ini kalau bisa jangan dilakukan karena ini sangat meresahkan buat anak sekolah di sekolah sendiri sih Pak. Apa maksudnya apa Pak? Artinya apa? Apa orang datang terus ngapain? Ya. Saya coba bantu jelaskan ya Pak. Jadi waktu itu ada kejadian dari pihak keluarga korban beserta kuasa hukum dan mungkin ada beberapa teman-teman wartawan datang secara mendadak Pak, gitu loh. Kemudian karena mendadak di sekolah itu sendiri kan masih proses belajar mengajar Pak, ada anak-anak kecil. Jadi sekolah dalam hal ini khawatir kalau hal-hal ini terulang lagi memberikan efek yang tidak baik buat anak-anak murid yang sedang belajar. Karena kan ada anak di bawah umur juga Pak. Ketika ada keramaian mereka jadi ketakutan gitu. Jadi kami mohon mungkin dari pihak Bapak sebagai perwakilan rakyat, kami mohon juga dalam menyelesaikan persoalan mungkin bisa dihimbau untuk menyelesaikan persoalan juga dengan tidak melakukan bully terhadap anak-anak yang lain. Begitu sih Pak, terima kasih. Oke, 1 menit Pak Sunan. Mau ditanggapi? Ya, pertama-tama kalau bicara masalah CCTV ya Bapak, CCTV terlihat jelas itu informasi dari korban bahwa dia itu digiring. Ya, kita bisa lihat tadi dia sendiri diapit oleh kanan kiri satu orang dan belakang 3 orang. Jadi memang dia itu bukan kesepakatan untuk perkelahian, tapi lebih kepada dipaksa untuk melakukan. Karena kami juga lihat ada tayangan di dalam kamar mandi itu si korban dipukul terlebih dahulu. Nah, kalau layaknya orang berkelahi ya Ibu, biasanya orang kalau ditantang satu-satu dia udah siap. Tapi ada beredar video korban dipukul terlebih dahulu satu. Terus kedua menjawab peristiwa yang di lobi, mohon izin klarifikasi bahwa kedatangan kami pada hari itu dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kami mendatangi sekolah untuk menanyakan tentang hak belajar daripada anak korban, dan itu pun kami meminta izin kepada Pak Kapolsek Kebayoran Lama, dan kami pun bertemu dengan pihak kepolisian di sana. Ada diterima sama AKP Sutija, ada Kapospol Permata Hijau Pak Tosari. Kami menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ke sekolah ini bukan untuk membuat gaduh atau mengintimidasi atau bahkan yang disampaikan oleh Ibu kami membuli. Kami ingin minta tolong Pak Polisi sambungkan kami kepada pihak manajemen sekolah agar kami bisa bertemu, dan kami ingin mempertanyakan hak didik yang dimana orang tua korban terus membayar Pak. Itu Pak klarifikasi dari kami. Terima kasih pimpinan. Bukan, ini pertandingan aja, seolah-olah ada pertandingan tinju, ada perkelahian duel 1 lawan 1, kesepakatannya. Ya, jadi kalau benar atau tidaknya, jadi kan pertanyaan yang tadi atau pernyataan yang disampaikan oleh anak korban, kami juga sudah tanyakan kepada klien kami atau anak yang berhadapan dengan kami. Mereka semua menyampaikan bahwa tidak pernah membuli atau menyampaikan kata-kata seperti itu. Itu jelas. Makanya kami tadi meminta waktu kepada pimpinan atau Komisi 3 untuk dapat mendengarkan juga keterangan dari anak yang berhadapan dengan kami. Jadi bukan dari satu pihak aja, jadi bukan dari satu sisi. Nah, dari pihak kami juga selama ini dalam menangani perkara ini sangat hati-hati. Kami tidak melakukan press con, kami tidak melakukan press release karena ini anak-anak kita semua. Bukan kita mau diadu, anak-anak diadu bahwa ini salah, ini salah. Kalaupun salah, ayo kita damaikan. Ini anak-anak. Dan mereka berulang kali kami tanyakan, kalau kalian keroyok, kalian ini
tolong kami disampaikan sebagai kuasa hukum dan anggap kami juga orang tua untuk menyampaikan apabila ada pengeroyokan, sehingga kami tahu, kami sampaikan ke pihak penyidik bahwa ada pengeroyokan. Tetapi anak-anak ini menyampaikan kami tidak ada pengeroyokan dan kami sepakati pada saat dikasih hanya proses bahwa ada pertandingan atau pertandingan. Dan apa kabar Pak Ade? Jadi kami habis dengar pendapat di sini ya, diundang, tetap masih kami laksanakan penegak hukumnya secara profesional, proporsional, transparan dan berkeadilan ya. Tentunya nanti akan ada perkembangan ke depan secara teknis penyidikan ya. Sejauh ini apa perkembangannya proses dari beberapa upaya sudah dilakukan seperti diversi, kemudian untuk musyawarah mufakat ya, tapi kembali kepada para pihak. Kalau kami dari pihak Polres Jakarta Selatan ya, apapun keputusan para pihak, apa terus lanjut, apa musyawarah mufakat, itu akan tetap kami akomodir. Sudah sampai mana sih Pak ininya? Sampai saat ini sudah naik ke tahap penyidikan ya. Sementara itu aja. Ya. Dari Komisi 3 sendiri seperti apa tadi memberikan? Sudah ada beberapa arahan ya agar tetap laksanakan profesional ya, proporsional untuk penyidikannya, dan ada beberapa tadi masukan terkait ada 2 kasus yang tadi dibahas ya. Tersangkanya udah ada belum sih Pak? Ya. Untuk yang baru untuk saat ini kan terlapor ya beberapa karena ini anak ya, mungkin tidak dapat dibuka ke media karena anak kan masih ada memiliki masa depan ya. Oke ya. Terima kasih Pak Ade. Januari baru karena itu kan ada proses itu, pertemuan, diversi, musyawarah, mufakat ya. Gitu. Tapi masih tetap berlanjut kita laksanakan ya. Izin Pak, ya. dalam tanda kutip katanya ada permintaan untuk diselesaikan secara damai Pak. Kalau itu diversi istilahnya, musyawarah mufakat, karena ini anak ya. Ya, sementara itu. Oke. Katanya ada Pak permintaan. Itu dari para pihak ya. Oke ya. Pasalnya Pak, pasalnya. Pasalnya yang dikenakan Pak? Iya. Pasal berapa? Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal 80. Ya, sementara ini ya. Oke ya. Oke, makasih. Hari ini gimana nih Pak? Tanggapan dari Komisi 3 Pak? Ya, alhamdulillah tadi kami menghadiri ya RDP yang diundang oleh Komisi 3 DPR RI, dan di situ kami didengar keterangannya baik dari pihak kuasa hukum maupun adik kita yang menjadi korban di sekolah. Jelas tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa pihak kepolisian juga harus tegak lurus ya, tanpa tebang pilih. Kalau memang ada yang melakukan atau diduga melakukan itu, dan jika memang tidak ikut turut serta juga jangan sampai dilibatkan. Ya, jadi tadi juga adik diberi kesempatan berbicara ya, mengeluarkan apa yang dia alami selama di sekolah tersebut. Namun yang kami sangat sayangkan, pihak sekolah itu seperti ingin melepas tangan, ya, memperlihatkan CCTV yang dimana CCTV itu kan tidak ada rasa di situ. Nah, tapi kalau memang mau CCTV dijadikan alat bukti petunjuk, kami pun juga bisa menjawab apa sih yang terjadi dalam gerakan-gerakan dan yang terekam dalam CCTV itu. Tadi adik Elvian juga Rafiq ini menceritakan bahwa dia itu betul-betul memang digiring, ya, terlihat juga jelas kalau itu yang dijadikan alat bukti, terlihat jelas juga Rafiq ini posisinya di tengah ya, seperti ini, lalu diapit sama kedua orang temannya siswa, dan di belakang juga ada 3 orang. Artinya kalau bicara sukarela, pastilah dia juga tidak dengan keadaan rela untuk digiring masuk ke kamar mandi. Dan di CCTV yang diduga diambil oleh siswa, bukan CCTV, ada rekaman video yang diduga diambil oleh salah satu siswa, itu menandakan bahwa apa yang disampaikan pihak sekolah ya maupun pihak kuasa hukum terlapor yang menyatakan di situ ini perkelahian yang sudah disetujui bersama-sama antara korban dan si pelaku, itu jelas ya. Saya sendiri juga bisa melihat
bahwa apa sih kalau orang komitmen sama-sama berkelahi mau berantem, kayak misalnya Fian, kamu berantem sama saya atau Elvin, oke, kita berantem, maka akan tergambar ya di video tersebut keduanya akan siap untuk kuda-kuda posisi fight. Tapi apa yang tergambar justru terlihat jelas si pelaku inilah yang ancang-ancang, sementara anak ini kedua tangannya di bawah. Justru itu yang harus diperhatikan. Ada dalam tekanan apa anak ini sehingga dia tidak bersiap untuk melakukan fight. Ya, kalau yang dikatakan perkelahian tanding dan bahkan kami mendengar ya, ini luar biasa dibilang katanya dia yang nantang. Dia yang menantang perkelahian itu. Harusnya dia yang siap dong. Kan dia laki-laki juga, dia bisa bela diri, dia yang siap. Tapi jelas tergambar dia tidak siap dan dia dipukul dulu. Dan ketika dipukul, maka dia bela diri. Siapapun orang kalau bela diri, masa nggak boleh? Gitu kan? Jadi tergambar jelas dan di rekaman suaranya juga tadi kita mendengar pada saat dia dipukul, mereka bersorak. Pada saat dia melakukan pembelaan diri, langsung di-stop. Gitu, ya. Jadi sangat tidak tepat kalau itu dijadikan ukuran dan alat bukti. Atau kalaupun memang mau dipaksakan jadi alat bukti, ya kita bisa jawab. Ya, mana ada sih orang berkelahi kayak bapak-bapak nih nantang saya berkelahi, kita sepakat untuk berkelahi. Masa tangannya di bawah diem? Ya kan? Namanya orang udah naik ring pastilah sama-sama gini. Itu logika kita berpikir ya. Jadi jangan sekolah atau orang tua mohon maaf atau kuasa hukum dari anak terduga pelaku ini membangun narasi opini publik. Ya, membangun narasi opini publik seolah-olah dia yang menantang. Lah kalau dia yang nantang, sekarang kamu om tantang. Kira-kira kita sepakat berkelahi. Tangan kamu gimana? Iya kan? Di situ terlihat jelas ya. Jadi sudahlah. Kalau saya sepakat dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yang menyatakan kalau sudah salah ya minta maaf, kita cari jalan terbaik. Bukan malah melakukan pembusukan, bukan melakukan membangun opini narasi yang membela diri ya terus menyalahkan. Ini udah jelas-jelas korban kok. Masa korban dibilang jadi dia yang pelaku, dia yang nantang orang segitu banyak, bagaimana ceritanya gitu. Ya, ini yang sangat-sangat disayangkan. Dan ini kita belum saja melakukan upaya hukum terkait dengan sekolah karena ada peraturan Menteri Pendidikan ya nomor 46 tahun 2023 bahwa penyelenggara pendidikan itu wajib ya memberikan keamanan, kenyamanan pada peserta didik dalam mengemban ilmu. Dan pihak sekolah juga harusnya ya begitu undang-undang atau peraturan pemerintah Menteri pendidikan itu disampaikan, harus membentuk tim penanggulangan atau pencegahan kekerasan bullying di sekolah. Nah itu nanti kami akan pertanyakan apakah setelah keluarkan peraturan itu apa mereka sudah punya, kok bisa terjadi dan berulang pada saat tanggal 30 dan 31. Nah itu pasti kita juga akan lakukan upaya hukum untuk sekolah. Vian. Tanggapan dari kuasa hukum Binus yang menyatakan akan lapor balik gimana? Oh ya silakan saja, semua orang kan punya hak ya, punya hak dan hak hukum yang sama di Republik ini. Tidak ada hanya korban yang boleh lapor, pelaku nggak boleh lapor, terduga nggak boleh. Silakan. Tapi nanti ya artinya ngajak ribut gitu loh, ngajak perang, sementara sudah ada rekomendasi untuk melakukan diversi. Artinya gini, ini anak sudah menjadi korban, faktanya ya sudah ada laporan polisi ini sudah berjalan, sudah naik ke tahap penyidikan, artinya faktanya ditemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran peristiwa pidana. Nah kalau pihak sana ingin melakukan upaya hukum, ya artinya kan bukan mau mengajak ini selesai baik, tapi mengajak perang, adu argumentasi, adu fakta hukum. Ya kami dengan sangat senang hati selaku kuasa hukum korban, kami akan siap dan nggak perlu lama ya. Kalau perlu pulang dari sini segera bikin laporan, kami tunggu laporannya gitu loh. Nggak apa-apa, nggak ada masalah buat kamu ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih.